Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rejeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Kutukan 9 Setan 2023. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton. Wow! Diam! Awal cerita dimulai dengan seorang pria berpakaian hitam yang memegang sebilah parang, masuk ke sebuah rumah dan mengejar seorang anak perempuan yang ketakutan. Ketika pria itu hendak menangkapnya, ibunya datang menyelamatkannya, namun sayang ia dibunuh oleh pria bertopeng itu. Anak perempuan tersebut berusaha melarikan diri namun terjatuh, dan pria bertopeng datang menangkap dan membunuhnya. Cerita pun beralih kepada 5 sekawan bernama Ferdi, Sarah, Devon, Miko, dan Lia yang ingin berlibur bersama. Namun keinginan mereka tak kunjung terwujud karena sering mengalami penundaan. Mereka akhirnya bisa liburan bersama dan memilih Gunung Bromo sebagai destinasi. Di sana mereka menginap di sebuah villa bergaya kolonial dengan harga sangat murah yang berada di kaki gunung. Sebelum sampai, mereka berhenti di sebuah warung untuk makan. Si pemilik warung bertanya ingin kemana dan mereka menjawab ke Villa Tengger. Si pemilik warung ketakutan dan lari. Hal tersebut membuat mereka heran dan bingung. Kemudian Mas Narto menjumpai mereka dan memperkenalkan diri sebagai penjaga villa. Mas Narto mengajak mereka untuk pergi ke villa dan menginap segera di sana untuk melepas rasa lelah mereka. Sesampainya di sana, beberapa dari mereka kurang minat dengan villa yang kini akan mereka tinggali karena merasa villa tersebut terlalu kuno dan seram. Setelah perdebatan panjang, mereka memutuskan untuk tetap menyewanya selama 5 hari berlibur di Bromo. Oke, tapi kalau menurut gue sih, apa kita yang parnoan kali ya? Oke. Ketika mereka memasuki villa, Sarah melihat foto dinding dan menanyakan kenapa nama villa dalam foto ini berbeda dengan nama rumah yang sekarang. Mas Narto mengatakan bahwa nama tersebut diganti setelah dibeli pemilik baru. Mereka terlihat bahagia melihat isi villa tersebut, banyak hal yang membuat mereka penasaran, bahkan juga mereka tertarik melihat piano yang ada di ruangan villa itu. Kemudian penjaga villa memanggil mereka dan mengatakan agar mereka jangan memasuki gudang di bagian bawah yang telah ditutup. Scene beralih di mana Miko ingin ke toilet, namun Ferdi telah masuk lebih dulu. Hal ini membuat Miko harus pergi ke halaman luar rumah untuk buang air kecil. Hal tak terduga, Miko melihat anak kecil yang berlari-lari dan memegang kakinya membuat Miko berteriak tidak karuan dan masuk rumah. Di sisi lain, Ferdi yang berada di dalam toilet juga dihantui setan tua yang berada di belakangnya. Ferdi sempat ketakutan namun ia menganggap hal itu biasa dan pergi keluar. Miko menyampaikan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya, namun ia ditertawai dan menganggap dia berhalusinasi. Di sisi lain di dalam kamar, diperlihatkan Sarah sedang merapikan pakaian. Ketika ia membuka lemari, secara tidak sengaja ia melihat tulisan dan terkejut. Sedangkan Lia yang berada di kamar mandi merasa ketakutan dan terus memperhatikan shower yang menurutnya ada kejanggalan. Ketika dia memegang shower tersebut, tiba-tiba saja darah berhamburan keluar dan memenuhi wajahnya yang membuat ia berteriak ketakutan. Hal tersebut membuat Sarah menghampiri dan menenangkan Lia. Setelah kejadian itu, mereka berkumpul di ruang makan. Miko berusaha meyakinkan kepada temannya bahwa apa yang dilihat sebelumnya itu adalah hantu. Di sela itu Ferdi mengatakan bagaimana jika mereka pindah. Namun Devon tidak setuju karena uang yang telah dibayarkan untuk menyewa villa itu. Beralih ke Sarah dan Lia sedang bersantai di pekarangan. Lia yang sedang asik melihat Instagram memperhatikan komentar terhadap foto villa yang dipost. Malam pun tiba, Ferdi yang sudah tidur tiba-tiba terbangun dan melihat Miko juga telah tidur pulas. Ia pun bangun dan hendak ke toilet. Namun tiba-tiba ia mendengar suara piano yang berbunyi. Ferdi pun mendekati suara tersebut, tetapi ia tidak melihat orang yang memainkannya. Ia pun memalingkan pandangannya kepada gudang yang ada di lantai bawah. Pelan-pelan ia mendekati dan hendak masuk. Tiba-tiba
Sesudah itu Devon kembali ke kamar dan tidur tanpa ia sadari ada 3 hantu yang memperhatikannya. Di pagi hari, kelima sahabat ini berkumpul di meja makan untuk sarapan dan saling bercanda. Sarah pun ke wastafel, tetapi air tidak keluar. Mereka pun meminta Miko untuk mengambil air ke halaman belakang. Sial, Miko melihat seseorang sedang menari di balik kain putih yang telah dijemur. Ia pun mendekati dan terkejut dengan wajah buruk wanita itu. Kepanikan mulai terlihat di wajah mereka. Ferdi dan yang lainnya pergi mencari Mas Narto dan mendatangi tempat tinggalnya. Namun yang ada di dalam villa tersebut adalah Pak Tarjo. Devon heran dan mempertanyakan kenapa Mas Narto tidak pernah menceritakan kalau tinggal bersama bapaknya. Namun Miko menyela dan bertanya mengenai kuburan kepada Pak Tarjo. Pak Tarjo menceritakan kisah pemilik pertama villa itu kepada mereka, termasuk konflik yang terjadi dan kenapa bisa ada kuburan di belakang villa itu. Hal ini membuat keributan di antara mereka karena takut. Dengan cepat mereka masuk ke mobil dan mengangkut barang mereka, namun sayang mobil tersebut tidak nyala. Mereka pun kembali ke villa itu untuk istirahat dan menunggu montir yang dicari oleh Pak Tarjo. Mereka pun berkumpul di ruang tengah di samping perapian sambil meminum dan bercerita. Momen itu pun diakhiri dengan selfie bersama, di mana mereka tidak tahu bahwa wajah mereka terlihat menyeramkan di foto itu. Lia yang telah tidur bermimpi dicekik oleh setan perempuan, sedangkan Devon melihat sesosok hantu di dalam kameranya. Tetapi tiba-tiba Ferdi dan Miko mengetuk pintu kamarnya dan mengajak untuk ke warung meminum sesuatu yang hangat. Keempat sahabat ini pun tiba ke warung dan memesan sesuatu yang hangat. Pemilik warung dengan sigap membawa minuman kepada mereka, namun Ferdi heran dan bertanya kepada teman-temannya, apakah ada di antara mereka yang memesan 2 gelas minuman. Tetapi mereka mengaku tidak ada dan pemilik warung menyampaikan dia melihat mereka datang berlima. Di sisi lain, Sarah yang tertidur pulas tiba-tiba diganggu oleh sesosok hantu menyeramkan yang merangkulnya dari belakang. Hal itu membuat Sarah terkejut dan histeris. Ketika dia berhasil membuka pintu kamar, tiba-tiba melihat temannya berjalan menuju ke gudang bawah tanah. Namun sebelum Sarah masuk ke sana, ia dicegah oleh keempat temannya yang baru balik dari warung. Di sela-sela ketakutan, Mas Narto menyediakan mobil untuk mereka naik ke Gunung Bromo. Spontan hal ini membuat mereka lupa terhadap hal-hal gaib yang mereka alami dan segera berkemas untuk ke sana. Setelah lama menikmati Gunung Bromo, Mas Narto menghubungi dan memberitahu bahwa mobil mereka telah diperbaiki. Ferdi bertanya mengenai Pak Tarjo yang tinggal serumah dengan Mas Narto. Namun penjaga villa itu mengakui bahwa ia tinggal sendiri. Hal ini membuat kelima sahabat ini ketakutan dan segera kembali untuk pergi dari villa itu. Kemudian diperlihatkan cerita villa yang dulunya pemilik rumah sebelumnya dibantai oleh sekumpulan perampok di tengah-tengah perayaan ulang tahun seorang gadis kecil. Setelah sampai ke villa, mereka mendengar suara piano yang berbunyi. Ketika mereka masuk ke dalam villa, ternyata tidak ada satu orang pun di dalam. Kemudian mereka menghubungi penjaga villa untuk datang, namun Ferdi melihat sosok perempuan tua yang sedang berjalan menuju gudang di lantai bawah. Ferdi dan Devon masuk ke dalam ruangan itu. Sialnya mereka terkunci. Dengan sigap Mas Narto yang datang langsung mendobrak pintu dibantu Miko namun tetap tidak terbuka. Ferdi dan Devon menemukan sosok wanita tua yang sedang duduk di kursi. Mereka heran dan membawa nenek itu ke atas. Setelah mereka berkumpul, Lia bertanya bagaimana nenek ini bisa ada di sini dan hidup sampai sekarang. Nenek itu pun teringat masa lalunya. Dia merupakan gadis kecil yang dibunuh oleh para perampok di hari ulang tahunnya. Dia diselamatkan oleh warga dan dibawa ke rumah sakit, namun dia melarikan diri dan kembali ke villa. Ketika mereka sepakat untuk pergi dari villa membawa nenek itu, tiba-tiba Lia, Sarah dan nenek dihadang oleh setan penunggu villa. Ferdi dan yang lainnya berusaha masuk namun tidak berhasil. Tiba-tiba hantu itu menampakkan diri dan menunjukkan ketidaksenangan mereka jika nenek itu dibawa pergi dari villa itu. Ferdi dan Miko yang berhasil masuk ikut membantu teman-temannya.
Ferdi dengan cepat menyelamatkan Sarah yang dicekik oleh hantu, tapi sialnya Ferdi ditarik oleh hantu itu dan dibawa ke dalam kegelapan. Hal itu membuat keempat temannya bersedih atas hilangnya Ferdi. Namun tiba-tiba Ferdi muncul dari kegelapan dan menjumpai teman-temannya. Kita diperlihatkan Ferdi yang sedang memegang erat tangan Sarah, namun sebenarnya yang ada di tengah-tengah mereka bukanlah Ferdi melainkan hantu. Hingga film ini tamat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya.